Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Dwi Bantriarum, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapannya yaitu disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi tersebut terjadi atas beberapa faktor, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga perilaku manusia, maka guru dapat memilah dan mengetahui motivasi apa yang terdapat dalam murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka murid tersebut masih dalam posisi motivasi eksternal. Sehingga guru berusaha untuk menumbuhkan motivasi internal dengan cara untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Dan yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, diantaranya adalah sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, hendaklah seorang guru menempati posisi sebagai seorang manajer. Sebagai posisi seorang manajer, guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat membuat murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Serta keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu menurut materi filosofi KHD, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Sedangkan menurut materi nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 karakter guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan cara mendorong kolaboratif sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Dan menurut materi visi guru penggerak, salah satu yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk terwujud visi tersebut, maka dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi,
hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa saat terjadi konflik sesama teman. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan kejadian. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah ada munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus saya perbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi pada setiap kesalahan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menempatkan posisi saya sebagai seorang manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan paham pentingnya komunikasi efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilitaskan identitas. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini juga dilanjutkan di rumah dan tidak hanya dilakukan di sekolah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter dimanapun mereka berada. Selesai sudah video pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.